sholli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat, ini adalah live pertama saya ada di Kalimantan Timur ya, di Berau, di tempat ya kerja saya ya, tetap di Dukun HP. Terima kasih sebelumnya buat guru saya Ki Diwantoro, buat sahabat saya yang pernah live sama saya yaitu Kang Resi Aji. Saya terima kasih buat saudara-saudaraku sekalian semuanya. Saya terima kasih sahabat-sahabat saya yang lalu mendukung channel saya ya. Ini yang jelas ini hanya live slow, live santai sahabat ya. Jadi karena posisinya malam, tadinya explore tapi tidak ada teman ya, ini cukup ada teman satu ya. Ini mau konsultasi sahabat ya, konsultasi, tidak tahu apa yang mau dibicarakan ya, apa yang dibicarakan ya, kita ikutin aja, santai aja. Jadi suasana seperti ini sahabat ya, di gelap malam ini di posyandu yang kemarin saya sempat membuat video. Tapi memang daerah sini ya, mungkin yang bagi yang paham silahkan lah. Itu sama Isar war denggolnya ketok. Jadi seperti itulah. Jadi saya tetap menghargai, mohon maaf buat para senior, buat para yang lain, karena saya seperti inilah saya apa adanya dan menuju bicara yang bermanfaat insya Allah. Kang Jaya, ada yang mau ditanyakan kah? Mau nanyakan tentang perempuan. Sahabat, ini agak sulit ini sahabat. Yang mau ditanyakan justru masalah perempuan, tapi di gelap-gelap gulita gini ya. Ini tapi tidak apa-apa, aku publik ya. Tidak apa-apa di publik. Oke, saya tetap mengikuti aja permainannya ya. Iya. Bebas, silakan mau merokok bebas. Nah, jadi apa kira-kira yang mau dipertanyakan tentang perempuan ya? Mau nanyakan karakter perempuan. Gini ya. Dari fotonya gitu mas. Karakter dari foto. Jadi gini sahabat ya. Kalau misalkan kita itu ditanya tentang karakter perempuan ya, tapi kita tuh belajar itu yang pertama dari psikolog dulu ya. Dari psikolog wanita ini karakternya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita sudah menjangkau daripada pembelajaran lebih dalam ya, sebenarnya jodoh itu kan diartikan tuh, jodoh itu kan biar karakter berbeda, biar kita itu sifatnya beda, tapi untuk disatukan untuk satu tujuan. Nah itu sebenarnya jodoh. Jadi misalkan kamu egois, dia egois, ya sudah sama-sama egois, kita satukan supaya jadi satu tujuan, supaya egois itu jadi egois satu. Jadi satu untuk kemajuan, satu untuk persatuan, satu untuk pembangunan daripada hasil ini. Itu sebenarnya. Sahabat, ada suara-suara, mungkin ini angin ya, anggap aja angin. Jadi sebenarnya yang pertama seperti itu. Kalau misalkan lihat perempuan, hampir semua orang perempuan cerewet dulu ya. Kalau jutek itu bisa kenapa? Nah, seorang yang jutek Sombong itu biasanya bukan karena dia sombong semata ya. Ada juga dia itu yang pendiam atau jutek. Itu karena dia tuh ada memendam rasa. Jadi seorang jutek itu memang agak sulit untuk untuk dinilai dia tuh suka atau enggak. Tapi yang jelas biasanya kebiasaannya, yang biasa dia tidak menanggapi WA-mu atau SMS-mu atau chattingmu, itu dia lebih menanggapi atau dia merespon walaupun sedikit. Itu berarti ada tanda-tanda dia itu lanjut. Yang penting merespon ya. Yang penting merespon kalau buat saya ya, itu pribadi saya. Dengkulnya coketak ya. Selo ya. Lanjut buat pertanyaan berikutnya ya. Kalau mengetahui dia tuh jodoh kita itu gimana? Kalau mengetahui jodoh itu sudah jelas ya. Jodoh ada di tangan Tuhan ya. Ada tanda-tandanya. Ya tanda-tanda kita itu biasanya kalau membangun jodoh ya, jodoh itu sebenarnya sudah takdir Tuhan ya. Tapi jodoh manusia itu setahu saya itu bukan cuma satu. Jadi ada lebih dari satu ya, makanya ada orang yang poligami atau orang istrinya tuh meninggal atau pacaran meninggal dia masih dapat jodoh lagi, itu pasti ada.
Jadi kalau mengetahui tanda-tandanya daripada dia itu jodoh saya atau enggak, tergantung apa ya. Kalau kita melihat ya, karena kita enggak tahu pastinya jodoh ada di tangan Tuhan ya. Artinya kita tuh berikhtiar atau berusaha selama dia itu menjalin komunikasi sama kita lancar, terus dia itu merespon daripada aduh ini ada bau udah enak ini. Daripada apa namanya dia itu respon sama kita, itu sebenarnya salah satu ikhtiar atau berusaha kita supaya berbentuk apa namanya mencapai daripada tujuan kita yang namanya jodoh. Jadi kita hanya manusia hanya sekedar berusaha. Tidak bisa manusia itu menentukan atau memastikan siapa jodohnya. Berusaha siapa jodohnya boleh, tapi belum tentu itu adalah hasil akhirnya. Seperti itu Mas Jaya. Kira-kira lanjut lagi, yang lebih dalam lagi boleh. Gimana kalau misalkan dari weton kelahiran kita dengan jodoh kita itu berbeda? Nah gini, orang Jawa itu sebenarnya laku weton atau apa namanya melihat jodoh dari weton. Kan ada orang Jawa itu yang misalkan ini sama apa Selasa Wage sama Sabtu Pahing itu tidak boleh atau bagaimana ya. Ini mohon maaf saya juga tidak begitu ahli ya dengan ahli apa perhitungan Jawa. Tapi yang jelas ilmu Jawa itu sebenarnya menandai daripada sesuatu kejadian yang pernah terjadi dan itu berulang-ulang. Itu ilmu Jawa. Jadi misalkan kayak 3 sama 5 misalkan tidak boleh. Ini misalkan ya, hanya contoh sahabat, saya tidak tahu hitungan. Itu tidak boleh. Mungkin tidak bolehnya itu karena memang pernah dialami zaman dulu ketika beliau meneliti keilmuan tersebut. Itu memang sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti dapat musibah, seperti di perceraian, seperti dari kematian. Mati memang hanya di tangan Tuhan, cuma manusia kan tetap wajib waspada dengan hal mati. Seperti kita minum racun, tidak mungkin lah kita mau selamat ya, tahu itu racun kita masuk api terus karena takdirnya apa, karena merasa dia kuat, merasa ini tidak mungkin tidak mati ya, belum tentu. Yang tahunya itu kan namanya bahaya kan, itu harus kita hindari. Jadi kalau misalkan cara mengetahui itu jodoh atau tidak, atau neptu Jawa itu betul atau tidak, yang jelas kalau bagi orang Jawa itu masih diikutin, masih dijadikan pedoman. Namun sebagai manusia yang sempurna ya, manusia itu makhluk yang paling sempurna, bisa meyakini sesuatu yang tidak apa, yang mustahil ya, itu juga bisa. Jadi di sisi itu kita bisa ngambil supaya kita tuh tidak terlalu fokus atau tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mengkeramatkan daripada ilmu Jawa tersebut, karena namanya ilmu yang seperti itu kan juga masih manusia ya, mohon maaf para leluhur. Jadi seperti itu. Jadi tidak mungkin sesuatu yang kita langkahin daripada neptu atau apa itu, karena orang Amerika, orang Inggris, orang luar negeri semua ya itu tidak pakai neptu, tapi dia memakai yang tadi namanya komunikasi, terus memakai yang namanya pokoknya keharmonisan lah, saling menjaga, itu akan utuh karena sama-sama menjaga. Jadi jangan terlalu dipanatikan. Boleh kita mengingat atau menilai ya, tapi tidak boleh kita fanatik, karena manusia itu yang namanya salah benar, cekcok, rukun, semua itu bergilir. Walaupun kamu nanti sudah suami istri, pasti ada namanya percekcokan, ada namanya apa keharmonisan, itu pasti ada. Itu sudah isi daripada kehidupan seperti itu. Namo Bhagavate Arya Prasna